Wah Kayla, kamu semakin tinggi dan cantik. Ah, Mama. Tapi yang lebih penting, apakah kita sudah bertumbuh lewat pemberitaan firman? Itu yang Kayla takutkan. Jadi mesti minta sungguh-sungguh agar dia mau berbicara. Khususnya hari ini, lewat pembahasan reformasi Yosia. Jadi bagaimana kalau kita minta telinga yang bukan sekedar jadi tempelan kacamata, namun dapat mendengar firman dan hati yang disiapkan untuk Tuhan. Setuju. Halo adik-adik, ayo kita berdoa karena kita mau belajar dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami sungguh mohon belas kasihan dan berkat Tuhan untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu, jadikan kami mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dengan mengikuti Raja Yosia. Suatu hari, Raja Yosia memanggil panglima tentaranya. Panglima, kamu ke sini. Siap, Tuanku Raja. Saya ingin bertanya, apakah perintahku untuk menghilangkan, menghapuskan penyembahan-penyembahan berhala di Yehuda sudah kamu lakukan dengan baik? Siap, Tuanku Raja. Semua tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala, mezbah-mezbah untuk para berhala sudah kami robohkan, sudah kami hancurkan, Tuanku Raja. Sudah kami bakar habis, kami buang ke lembah Kidron. Wah, baik sekali kalau begitu pekerjaanmu, Panglima. Sekarang siapkan orang-orangmu. Kita akan membersihkan penyembahan-penyembahan berhala di Betel dan di Samaria. Maaf, Tuanku Raja. Bukankah itu bukan wilayahnya Yehuda, Tuanku Raja? Itu adalah wilayah kerajaan utara, saudara-saudara kita Israel. Kita juga harus membawa saudara-saudara kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan, bukan kepada berhala. Kita harus membawa kembali mereka beribadah kepada Tuhan. Baiklah Tuanku Raja. Nah, adik-adik, kemudian Yosia dan orang-orangnya pergi ke Betel. Apakah kalian ingat ada apa di Betel? Nah, di Betel ini dulu Raja Yerobeam bin Nebat membuat patung yang berupa lembu dari emas. Patung lembu emas. Dan itu disembah, dipuja oleh orang Israel. Ada mezbah yang didirikan di sana. Tapi ternyata juga ada tiang-tiang berhala yang lainnya. Ketika Yosia sampai ke sana, maka tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala dan mezbahnya dihancurkan dan juga dibakar sampai habis. Setelah itu Yosia melihat dan bertanya, ini ada banyak kubur. Kuburan siapakah ini? Tuanku Raja, ini adalah kubur dari imam-imam para berhala itu, Tuanku Raja. Bongkar, tulang-tulangnya bakar di atas mezbah itu. Baik, Tuanku Raja. Kemudian tulang-tulang yang ada di pekuburan itu dibongkar sama Raja Yosia dan dibakar di atas mezbah. Tetapi ada sebuah tanda keramat kemudian. Yosia bertanya, tunggu. Itu tanda keramat apa itu? Tuanku Raja, itu adalah kuburan dari abdi Allah yang dari Yehuda, yang pada waktu itu diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan Raja Yerobeam. Di sana juga dikuburkan seorang nabi dari Samaria. Oh, kalau itu berarti jangan diapa-apakan. Itu adalah abdi Allah. Jangan diapa-apakan. Adik-adik, apa yang dikerjakan oleh Yosia ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan ketika jauh sebelum Yosia lahir. Ketika pertama kali Raja Yerobeam bin Nebat mendirikan patung dan mendirikan mezbah itu. Tuhan sudah mengatakan bahwa akan ada
keturunan Daud, Yosia namanya, yang akan menghancurkan mezbah itu dan akan membakar tulang-tulang imam-imam berhala di atas mezbahnya. Adik-adik, setelah melakukan itu semua, Yosia juga terus merahasia seluruh kota-kota di Samaria. Kerinduan Yosia adalah orang-orang Israel kembali kepada Tuhan untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Adik-adik, apakah kalian melihat bahwa kehadiran Yosia ini seperti sebuah gambaran akan hadirnya Raja yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Sebelum Yosia lahir, Tuhan sudah menyatakan bahwa akan ada anak dari keturunan Daud yang akan menghancurkan penyembahan berhala dan akan membakar tulang-tulang para imam yang menyembah berhala di atas mezbah itu. Mengapa Yosia melakukan itu? Karena Yosia mau orang-orang itu mengembalikan haknya Tuhan. Haknya Tuhan? Apa itu Pak haknya Tuhan? Hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah. Hanya Tuhanlah yang layak untuk mendapatkan penghormatan tertinggi. Hanya Tuhanlah yang layak mendapatkan persembahan terbaik dari umatnya. Yosia mau orang-orang Israel kembali kepada Tuhan, memberikan hormat yang tertinggi, memberikan persembahan yang terbaik, memberikan ibadah yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Adik-adik, bukankah itu gambaran dari Tuhan Yesus? Jauh sebelum Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan ada juru selamat. Nanti namanya adalah Immanuel. Yesus Kristus itulah yang dimaksudkan. Apakah yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga akan merombak kehidupan umatnya, menyingkirkan segala berhala dari kehidupan umatnya. Supaya apa? Supaya umat Tuhan mengembalikan hak yang menjadi milik Tuhan. Hormat tertinggi bagi Tuhan, persembahan terbaik bagi Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Di sini kita juga belajar adik-adik. Firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Tidak ada sedikit pun yang meleset. Ketika Tuhan mengatakan nanti ada Yosia yang akan melakukan banyak hal untuk membersihkan Israel, Yehuda dari penyembahan berhala, itu terjadi. Ketika Tuhan menjanjikan nanti akan ada juru selamat, Yesus Kristus sudah hadir memberikan hidupnya di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku, dosa manusia yang berdosa. Itu pun terjadi. Firman Tuhan sungguh berkuasa. Dari sini kita diingatkan adik-adik bahwa Tuhan menepati janjinya memberikan juru selamat kepada kita. Hanya orang-orang yang bersandar, percaya, mau membuka hatinya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah orang-orang yang akan diberikan kuasa untuk menyingkirkan segala berhala dalam hatinya, sehingga dia bisa sungguh-sungguh memberikan hormat tertinggi, memberikan persembahan terbaik, memberikan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sudahkah Tuhan Yesus menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Juru Selamat kita? Jika belum, buka hati untuk menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu berkuasa, sehingga tidak ada satu firman Tuhan pun yang tidak terjadi. Itu menjadi sebuah tempat bersandar bagi kami yang teguh. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau menganugerahkan juru selamat yang membebaskan kami Tuhan dari penyembahan-penyembahan kepada berhala yang sia-sia dan kembali kepada Tuhan.
Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan kami mau mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keila jadi ingat arti kata profesi dalam bahasa Latin, yakni suatu pengakuan untuk hidup seluruhnya bagi Tuhan. Wow, Raja Yosia profesinya tepat ya. Ia berani membunuh semua iman-iman berhala dan bukit-bukit pengorbanan. Mari kita doakan agar bangsa Indonesia dipimpin oleh presiden yang menjalankan kebenaran dan keadilan, walau mungkin masih dalam tatanan wahyu umum. Sobat BDKA, lanjutkan baca 2 Raja-Raja 23 ayat 21-37 serta 2 Tawarik 35. Dah.